Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Sofatunisa, NPM 182151062. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pembuatan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Peserta Didik Melalui Penerapan Model Pembelajaran Open-ended. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan merupakan peranan yang sangat menentukan bagi berkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu cara mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa adalah melalui matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Diperlukan penguasaan matematika yang kuat sehingga mata pelajaran ini perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar. Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan memiliki kemampuan yang logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan yang bekerja sama. Nah, Hudojo menyatakan bahwa matematika adalah suatu alat yang dapat mengembangkan cara berpikir. Untuk itu diperlukan kemampuan yang dapat mengembangkan cara berpikir siswa. Menurut Firmansyah, pada tahun 2013, mata pelajaran matematika bertujuan untuk pertama melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Keempat, mengembangkan kemampuan penyampaian informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan tersebut. Berdasarkan penelitian Wijaya pada tahun 2016, diperoleh hasil bahwa dari 30 siswa, hanya 10 siswa yang memenuhi aspek kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi dalam kemampuan berpikir kreatif matematis. Sehingga masih terdapat siswa yang belum memenuhi semua aspek kemampuan berpikir kreatif matematis. Sedangkan pada penelitian Parda pada tahun 2012, pada siswa SMP diperoleh hasil bahwa dari 30 siswa, hanya 6 siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih sangatlah rendah. Nah, perkembangan berpikir kreatif siswa merupakan perubahan yang sangat mendasar dalam proses pembelajaran. Sebagaimana dikutip oleh Munandar yang menyebutkan bahwa berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. Membahas berpikir kreatif tidak akan lepas dengan istilah kreativitas yang lebih umum. Kreativitas merupakan salah satu hasil dari berpikir kreatif. Menurut Siswono, berpikir kreatif merupakan suatu proses mental yang digunakan seseorang untuk memunculkan suatu ide atau gagasan yang baru secara fasih dan fleksibel. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis tersebut, maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada para siswa agar dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya, menuangkan ide-ide matematisnya, serta untuk mengembangkan berbagai macam permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan menggunakan berbagai macam metode tanpa adanya batasan.
Menurut Bilya, model pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau cara penyelesaian benar lebih dari satu. Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan Sindrayati yang mengatakan bahwa dengan menggunakan penerapan model pembelajaran open-ended, dimungkinkan siswa untuk mengembangkan cara berpikirnya, menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari, aktif dalam proses pembelajaran, dan berani untuk mengemukakan pendapat. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama ada faktor apa saja yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam penerapan model pembelajaran open-ended. Lalu yang kedua ada bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran open-ended. Nah, yang selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan tertinggi seseorang dalam berpikir dan menciptakan suatu produk secara baru dan berkualitas. Berpikir kreatif juga merupakan melahirkan ide baru dengan upaya untuk melakukan pembaharuan dengan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dari produk lama. Hal ini berkaitan dengan penggabungan unsur-unsur atau ide yang terdapat di dalamnya yang menjadikan sebuah gagasan yang baru guna untuk memunculkan ide lain, serta dalam hasilnya berupa penggabungan dari beberapa unsur atau ide yang ada. Meskipun begitu, berpikir kreatif membutuhkan kesadaran dan kemampuan tingkat tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan secara baik dan berkualitas. Yang selanjutnya adalah open-ended. Open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang bersifat terbuka pada siswa. Permasalahan yang disajikan tersebut merupakan masalah yang dapat diselesaikan dengan berbagai alternatif penyelesaian dan juga memiliki jawaban benar, bisa lebih dari satu jawaban. Siswa dapat mengembangkan pola pikirnya untuk dirancang sendiri, strategi, teknik, atau cara yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan diterapkannya model pembelajaran open-ended. Yang kedua, mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran open-ended. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan diterapkannya model pembelajaran open-ended. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi guru. Nah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis dengan menggunakan model pembelajaran open-ended. Lalu yang kedua adalah bagi peserta didik. Instrumen penelitian dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki sehingga prestasi yang dimiliki akan meningkat. Lalu yang terakhir adalah bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Yang selanjutnya adalah landasan teoritis. Nah, yang pertama adalah kajian teori dari kemampuan berpikir kreatif. Terdapat dari beberapa pengertian para ahli. Yang pertama adalah menurut Mahmudi dan Sumarmo yang mendefinisikan bahwa berpikir kreatif sebagai proses konstruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluasan, kebaruan, dan keterincian. Lalu yang kedua adalah menurut Munandar pada tahun 2014, kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah menurut Risna Nosanti, berpikir kreatif adalah kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah. Nah, aspek kreativitas matematis yang dimiliki, yang pertama adalah menurut Munandar. Yang pertama ada aspek kelancaran, yang kedua aspek keluasan, yang ketiga aspek orisinalitas, yang keempat aspek keterincian. Lalu menurut Silver pada tahun 1997, aspek kreativitas yang dimiliki yaitu yang pertama adalah kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Lalu yang selanjutnya adalah kajian teori mengenai open-ended. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suyatno pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa open-ended merupakan pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara sehingga dapat melatih dan menumbuhkan orisinalitas, ide kreatif, keterbukaan, dan sosialisasi.
Lalu yang kedua, dan menurut Agustian pada tahun 2015, open-ended adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir bebas dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan caranya sendiri. Lalu yang terakhir ada menurut Lestari dan Yuda Negara pada tahun 2015 yang menyebutkan bahwa open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu metode atau penyelesaian yang benar. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan menyelesaikan permasalahan matematika dengan penyelesaian yang berbeda, namun tetap diterima keabsahannya. Kemampuan berpikir kreatif meliputi kemampuan memunculkan banyak gagasan, jawaban, maupun pertanyaan. Nah, model pembelajaran open-ended merupakan salah satu inovasi yang dapat diterapkan pendidik dalam membantu peserta didik dalam mengkaitkan materi ajar dengan permasalahan sehari-hari. Nah, pembelajaran matematika dalam penelitian ini menggunakan materi segi 4. Kegiatan matematis yang sesuai dengan materi tersebut yaitu peserta didik dituntun untuk dapat memecahkan masalah segi 4. Selama pembelajaran berlangsung, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik terbentuk dari peserta didik yang mampu menyelesaikan soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis dengan baik dan lengkap sesuai dengan komponen berpikir kreatif matematis yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Abdurrahman dan Abdul Qohar. Nah, yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA melalui pembelajaran open-ended pada materi SPLDV. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan open-ended yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap pembelajaran. Lalu yang kedua, yang dilakukan oleh Sri Astuti Noer yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan Pembelajaran Matematika Berbasis Masalah Open-ended. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis masalah open-ended menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kemampuan berpikir kreatif matematis bila dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Lalu yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nenden Farida, Isroatun Ani Nur Aini. Nah, yang berjudul pendekatan open-ended untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan kepercayaan diri siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan pendekatan open-ended lebih baik daripada pendekatan konvensional. Yang selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis kuasi eksperimental dengan desain kelompok yaitu The Non-Equivalent Control Group Design, di mana kelas yang diteliti yaitu 2 kelas dan dipilih secara acak. Ada pemanipulasian perlakuan, satu yaitu kelas eksperimen yang mendapat pembelajarannya menggunakan mode pembelajaran open-ended dan kelas yang lain mendapat pembelajaran konvensional dengan diberikan tes pada awal dan akhir pembelajaran. Lalu yang selanjutnya variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, pada penelitian ini variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis dan variabel bebasnya yaitu mode pembelajaran open-ended. Lalu ada populasi dan sampel. Nah, menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Lalu untuk sampel adalah sebagian atau wakil dari jumlah populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari keseluruhan kelas 7. 1 kelas sebagai kelas eksperimen dengan penerapan mode pembelajaran open-ended dan kelas lainnya sebagai kelas kontrol dengan penerapan mode pembelajaran konvensional. Lalu desain penelitian. Desain penelitian menurut Moh Pabandutika adalah rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Desain yang digunakan adalah pretest, post-test, control, group design. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda signifikan. Desain dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel di atas.
Lalu untuk teknik pengumpulan data, sesuai dengan tujuan penelitian, maka harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Salah satu tahapan penelitian yang paling penting adalah fase pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini terdapat 3 teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain 1. Observasi, 2. Dokumentasi, dan ketiga tes. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang sedang dilakukan. Instrumen digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mempermudah dalam penyusunan instrumen, maka digunakan kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian ini perlu teruji validitas dan reliabilitasnya agar menghasilkan penelitian yang sesuai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan model pembelajaran open-ended. Lalu yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban, yaitu melakukan uji ANOVA 2 jalur untuk kemampuan berpikir kreatif matematis dengan faktor model pembelajaran open-ended, dan uji ANOVA 2 jalur untuk kemampuan berpikir kreatif matematis dengan faktor model pembelajaran konvensional. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2021. Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas, di kelas 7 SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.